Halo Sobat Bijak, selamat datang kembali di channel YouTube saya Yuk Kenal Asuransi. Nama saya Lamar Samuel, latar belakang saya adalah seorang agen asuransi dari salah satu perusahaan asuransi swasta terkenal di Indonesia. Nah, di channel ini saya akan membagikan pengalaman dan pengetahuan yang pernah saya dapatkan selama saya menjadi agen asuransi. Semoga sharing ini bisa berguna dan membantu Sobat Bijak sekalian dalam mengerti, memahami tentang produk-produk asuransi yang ada. Nah, di video saya sebelumnya, saya ada menyebutkan 4 produk ya produk asuransi yang sering ditawarkan oleh agen asuransi selain dari asuransi kesehatan, ya, yaitu asuransi jiwa, asuransi sakit kritis, asuransi cacat tetap total, asuransi kecelakaan yang mengakibatkan korban menjadi cacat atau meninggal. Nah, itu adalah rider-rider dari asuransi yang jenisnya santunan ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu dari keempat asuransi tersebut, yaitu jenis asuransi sakit kritis. Nah, asuransi sakit kritis adalah sebuah kontrak asuransi di mana perusahaan asuransi akan membayar ya sejumlah uang untuk tertanggung ya yang mengalami resiko kena sakit kritis. Kena sakit kritis yang mana yaitu seperti yang tercantum pada ketentuan di polis. Ya. Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan sakit kritis dalam hal ini itu bukanlah semua penyakit yang menyebabkan seorang berada dalam kondisi kritis. Ya. Tetapi hanya beberapa penyakit yang tercantum dalam polis dan memenuhi kriteria tertentu yang tercantum dalam ketentuan polis. Ya, jadi misalnya kalau misalnya kita sakit demam berdarah, lalu trombosit turun drastis gitu ya sehingga kondisi kita menjadi kritis. Ya kan? Nah, kita tidak bisa mengajukan klaim tersebut karena penyakit yang kita derita itu, ya demam berdarah itu tidak termasuk kondisi daftar dari penyakit kritis yang ditanggung oleh perusahaan asuransi gitu ya. Jadi meskipun saat itu kita sempat berada dalam kondisi kritis, ya itu bukan termasuk bisa diklaim untuk klaim penyakit kritis. Ya. Lalu apa gunanya dong kita memiliki asuransi sakit kritis ini gitu ya? Nah, biasanya sakit kritis itu mengcover penyakit-penyakit berat yang pengobatannya membutuhkan biaya yang cukup besar, baik medis maupun non medis. Nah, misalnya serangan jantung, ya, stroke, kena kanker ya, gagal ginjal. Ya. Itu sebabnya dengan premi yang relatif terjangkau, asuransi sakit kritis biasanya memberikan pertanggungan yang cukup besar. Agar tertanggung dapat menggunakan dana tersebut baik untuk pengobatan medis, biaya non medis ataupun biaya lainnya ya. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dengan kaitannya dengan asuransi sakit kritis ini adalah yang pertama ya, uang klaim yang keluar bersifat santunan. Jadi jumlahnya fix sesuai dengan kesepakatan yang ada di awal pembukaan polis, ya. Dan itu tidak tergantung dari besarnya biaya pengobatan yang kita butuhkan atau yang kita sudah keluarkan ya. Nah, yang kedua, pencairan klaim dari asuransi ini ditransfer langsung ke rekening pemegang polis atau tertanggung ya kalau misalnya sama ya, tertanggung dengan pemegang polisnya. Oleh sebab itu, dana yang didapatkan dari klaim ini itu bisa dipergunakan untuk membiayai biaya-biaya di luar biaya rawat inap ya, karena kan sifatnya uang cash ya, ditransfer gitu ya. Nah, yang ketiga, penyakit yang ditanggung hanya penyakit tertentu dengan kondisi tertentu sesuai dengan daftar dan kriteria penyakit kritis yang ada di dalam polis. Nah, yang keempat, asuransi sakit kritis ini memiliki masa tunggu. Ya, umumnya 90 hari dari tanggal polis disetujui ya atau polis enforce ya. Jadi meskipun diagnosa penyakit yang kita alami sesuai dengan penyakit kritis yang ditentukan dalam polis itu, tapi diagnosanya keluar saat masa tunggu, maka klaim itu nggak bisa dilakukan ya atau ditolak gitu ya karena belum melewati masa tunggu. Nah, untuk asuransi penyakit kritis ini sendiri ada dua macam ya sebenarnya, yaitu ada yang uang pertanggungan yang memotong atau mengambil jatah uang pertanggungan meninggal, ada juga yang tidak memotong, jadi berdiri sendiri. Oh iya, ada satu lagi hal. Apa yang saya paparkan ini adalah asuransi penyakit kritis yang umum atau banyak ditawarkan oleh agen asuransi. Karena sekarang mulai ada perusahaan asuransi yang mengeluarkan produk asuransi kesehatan dengan sistem ganti rugi juga ya, tapi untuk penyakit kritis. Ya, ada beberapa perusahaan asuransi yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu pastikan dengan agen Anda
jenis mana sih yang ditawarkan atau Anda miliki nih saat ini. Nah, sekian dari sharing dari saya. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya di kolom komen atau bisa juga bertanya langsung pada saya melalui email youkenalasuransi@gmail.com. Kalau kalian merasa video series ini bermanfaat untuk kalian, silakan bagikan informasi ini ke orang-orang di sekitar kalian. Siapa tahu informasi ini juga bisa membantu menjawab pertanyaan mereka seputar produk-produk asuransi. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. Terima kasih, salam sehat, cerdas, dan bijaksana.